Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Kali ini saya masih dalam edisi membuat bonsai kecil ya, yang sekarang lagi memang digemari membuat bonsai kecil. Setelah sebelumnya ada Santiki, ada Anting Putri. Nah, sekarang saya mencoba untuk sharing bagaimana membuat bonsai kecil dengan bahan Juniperus ini Sargenti. Jadi pohon ini memang sudah jadi. Ya, apa boleh buat, karena saya memang mendapat bahan untuk bikin konten membuat bonsai kecil dengan bahan juniper ini adanya. Jadi yang saya maksud nantinya bukan apa namanya, mencoba untuk sharing dari awal, tetapi dengan bahan yang seperti ini pun saya tetap bisa sharing bagaimana cara-caranya membuat bonsai kecil dengan bahan Juniperus Sargenti. Ya, penanganannya tentu saja akan berbeda dengan bagaimana membuat bonsai Santiki ataupun Anting Putri atau serut, berbeda. Jadi paling tidak saya nanti akan bisa sharing bagaimana secara umum kita memulai atau membuat bonsai dari bahan juniper. Meskipun ini sudah jadi, justru saya makin bisa men-sharingkan apa yang ingin saya bagi dengan lengkap. Karena apa? Karena cabang ranting di sini sudah ada. Nanti akan saya ceritakan bagaimana cara pengelosan cabang rantingnya, kemudian bagaimana sampai penanganan pohonnya Juniperus ini harusnya bagaimana, sampai dengan media, mudah-mudahan sampai dengan penggantian pot, sehingga presentasi pohon ini akan bisa mengalami transformasi lengkap dalam konten kali ini. Oke, ini kalau nggak salah bahannya adalah cemara Papua endemik Indonesia, kemudian telah diokulasi dengan daun yang juniper yang jenis kecil. Ini Sargenti ya. Sargenti itu Juniper Sargenti endemik Jepang. Ini juga kebetulan sudah dilakukan jinsiari ya. Mungkin saya tidak akan memperbaiki jinsiarinya, meskipun nantinya akan saya perbaiki karena bisa dilihat di sini guratannya masih kurang natural, kurang alami. Jadi nanti akan saya perbaiki, tapi mungkin tidak di konten ini, di konten berikutnya tentang pohon ini. Yang pohon ini adalah penekanan saya adalah bagaimana cara styling pohon juniper. Oke, kita ikuti bersama-sama prosesnya. Nah, sebelumnya saya akan putar dulu supaya teman-teman bisa melihat kondisi awalnya, kondisi existingnya. Nah, inilah kondisi awal. Sangat bagus pohonnya dengan putaran yang alami ini, dengan kerusakan juga yang bisa menimbulkan kesan tua. Di sini bisa di zoom, ada kerusakan yang sangat natural, keropos alam. Ya, seperti tadi saya bicarakan, di sini masih perlu ada perbaikan agar kerusakan ini bisa lebih terlihat natural. Pohon ini hanya terdiri dari dua kekuatan tumbuh. Ya, diawali dengan gerak batang ini, kemudian dia melengkung ke belakang, ya bisa dilihat ya. Kemudian dia menuju ke jalur yang besar, yaitu terusan batangnya ini menuju ke kumpulan daun yang ini. Kemudian kekuatan tumbuh yang kedua berupa cabang, meskipun hanya satu tapi besar sekali ini. Jadi dia menuju ke kelompok pohon ini, kelompok daun ini ya. Dari depan bisa dilihat, mungkin agak ke bawah sedikit. Ini adalah terusan gerak batang utama yang menuju satu kelompok. Ini adalah terusan cabang besar yang menuju satu kelompok juga. Apa yang terjadi sekarang ini adalah masih terlalu bergerombol. Jadi satu kelompok seolah-olah hanya terdiri dari dua kumpulan daun. Yang satu ini, kemudian yang kedua adalah ini.
Nah, ini yang akan saya restyling lagi menurut konsep membuat bonsai tropis. Tetap dengan memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk eksplorasi penataan perantingan yang nantinya akan saya pecah-pecah. Jadi dalam satu kelompok ini tentunya akan lebih terlihat seperti pohon apabila kita melakukan pemecahan agar tidak terkesan hanya mempunyai satu kelompok. Jadi di sini akan kita pecah-pecah sesuai dengan kehidupan di alam bonsai tropis, yaitu mempunyai banyak cabang-cabang ranting. Ini juga nanti akan kita pisah-pisah. Nah, bagaimana saya nanti akan melakukan stylingnya, bagaimana saya sharingkan penanganan dari membuat bonsai juniper, terutama bonsai juniper yang kecil. Yang pertama yang kepingin saya sharingkan adalah tentunya bagaimana awalnya atau bagaimana memproses pohon juniper agar bisa dia mempunyai perantingan yang banyak seperti ini. Ya, mungkin bisa di zoom ini. Nah, ini perantingannya sangat banyak sekali. Ya, perantingannya sangat banyak dan perpecahannya juga lumayan. Ini kemungkinan sudah mencapai maksimal bisa pecah. Kemungkinan juniper bisa pecah hanya level 4. Ya, ke level kelima sangat sulit. Itu pun diperlukan ketuaan yang luar biasa, baru dia mungkin bisa sampai ke level 5. Jadi kalau mau dihitung, ini adalah cabang, ya. Bisa dilihat ini cabang. Cabang punya ranting. Nah, ranting adalah level 2, anak ranting adalah level 3, cucu ranting adalah level 4. Nah, biasanya sampai di sini dia sudah sulit mecah lagi. Dan ini boleh saya katakan sudah mecah ke level yang cukup maksimal. Jadi kenapa saya lebih suka men-sharingkan bahan yang demikian daripada bahan yang hanya cabang saja. Sulit buat saya untuk men-sharingkan ataupun sharing bisa agar teman-teman lebih mengerti. Nah, caranya bagaimana membuat ini adalah dengan sistem pengelosan. Pengelosan dilakukan secara serentak, ya. Apabila ini berupa sebuah ranting baru, biasanya bentuknya seperti ya seperti cabang ataupun ranting baru selayaknya, disisakan sekaligus anak rantingnya. Jadi ngelosnya bareng antara ranting, anak ranting, bahkan kalau ada cucu ranting dilos sekalian. Jadi begitu pengelosan ini sudah pada tahapnya pemotongan, misalkan dipotong di sebelah sini, ya, misalkan ini dilos, kemudian kita potong di sini, kita sudah mempunyai 1, 2, 3 anak ranting. Itu cara pembesaran juniper, ya. Jadi seperti ini, ya, ini sebenarnya pengelosan yang belum pernah dipotong, tetapi dia sudah sekaligus dilos, dibesarkan rantingnya ini, sekaligus anak rantingnya dibesarkan. Jadi begitu kita nantinya melakukan pemotongan, kita sudah mempunyai anak ranting yang lengkap. Juniper begitu. Tetapi kalau pohon lain mungkin kita los dulu, kita bersihkan dulu. Nah, kita sisakan beberapa 1, 2 cabang ranting nantinya yang ranting yang nantinya akan dipakai atau anak ranting yang akan dipakai. Tetapi untuk juniper kita bersama-sama. Sebanyak mungkin kita mendapatkan, misalkan dalam satu ranting kita bisa dapat 5, 6 atau 10, kita buat 10-10-nya. Nanti perkara nanti dipakai 5, dipakai 6, gampang bisa dikurangi. Tetapi kalau kita memotong dengan minim, untuk mengadakan misalkan kita cuma punya 2, kepinginnya 4, untuk mengadakan ketiga dan keempat sangat sulit. Menumbuhkan titik baru, titik tumbuh baru di dalam juniper sangat sulit. Nah, itu kuncinya juniper. Yang kedua, untuk tidak melakukan pemotongan. Jadi daun tidak perlu dikurangi, kecuali daun yang tumbuh di ketiak. Ya, seperti ini, mungkin bisa di zoom. Ini saya cerita pada saat pengelosan, ya. Boleh seperti ini diambil, boleh. Ya, ini. Nah, ini kan tumbuh di persimpangan, boleh diambil. Di sini bersih, selalu bersih, diambil. Nah, tetapi tidak bisa dilakukan pemotongan seperti ini.
Tidak bisa, tidak bisa. Kayak melakukan pemotongan seperti cemara udang itu dipotong, tidak bisa, rusak dia. Ya, itu perlu diingat agar tidak dilakukan pemotongan di ujung. Kalau misalkan kita perlu memperpendek, misalkan ini pertumbuhan ya, pertumbuhan tentunya kita tidak menghendaki pertumbuhan ini berlanjut. Kalau berlanjut akan loss, akan tumbuh besar dia. Kita potong di sebelah sini, di ruas. Nah, ini juga kalau misalkan sudah dikehendaki stop sampai di sini, kita potong di ruasnya sini. Nah, tidak dipotong di sini, sembarangan begini tidak bisa. Harus tangkainya, ruasnya dicari. Nah ini. Nah ini stop pertumbuhannya. Nanti dia akan memecah di sini. Oke, saya lanjut dengan berikutnya. Nah setelah terjadi seperti ini, kita tinggal mengikuti apa yang ada, apa yang dipunyai pohon ini. Nah, jadi sekarang saatnya saya melakukan styling untuk pohon ini. Artinya kondisinya udah lengkap. Tinggal kita menata, memasang kawat, kemudian melakukan penataan dan seterusnya. Oke, ayo kita ikuti bersama-sama bagaimana prosesnya dalam membuat ataupun menata perantingan pohon juniper. Oke, itu tadi adalah sharing saya tentang bagaimana cara membuat perantingan atau melakukan pembesaran, melakukan pengelosan pada bonsai juniper. Sekarang saya akan sharingkan bagaimana cara membuat perantingannya. Karena bahan ini sudah lengkap, sudah sampai 7 ranting. Nah, ini apa yang saya lakukan, ingin saya sharingkan. Ya, sekali lagi bonsai juniper ataupun jenis spesies juniper, dia lebih baik dipelihara di kondisi daerah yang cukup tinggi, kira-kira minimal 500 dari permukaan air laut. Itu sangat bagus sangat cocok untuk pelihara juniper. Kalau di dataran rendah biasanya dia kurang bagus pertumbuhannya, tidak bisa maksimal. Jadi kalau di dataran tinggi dia bisa maksimal, kecuali ada khusus daerah-daerah dataran rendah tertentu seperti Jogja, pengalaman saya ya, seperti Jogja, seperti apa namanya itu, Tangerang itu bahkan juniper bisa bagus juga. Saya heran kenapa panas sekali kotanya tetapi juniper bisa bagus. Nah, kalau kota-kota seperti dataran tinggi itu tentunya sangat bagus untuk pelihara juniper. Nah ini seolah-olah saya sharing buat teman-teman yang berada di daerah yang banyak memelihara juniper. Ya, saya berikan salam dulu kepada teman-teman yang berada di dataran tinggi. Halo Kota Bandung, halo Kota Batu, Malang, halo Karingalam, anak Malang, halo. Ya, inilah sharing saya tentang pohon favorit di daerah Anda semua. Oke, ya selanjutnya saya akan men-sharingkan bagaimana membuat perantingan pohon ini. Oke, saya mulai dari, tidak akan saya praktekkan semua, tidak akan saya semua. Saya hanya men-sharingkan dua ranting aja, nanti teman-teman sudah bisa mengerti bagaimana caranya. Oke, bisa di zoom. Nah, di sini saya mempunyai percabangan ya. Saya sudah mempunyai ranting ini. Kemudian dari ranting ini apa yang harus saya lakukan, yaitu memisah antara ranting ini sudah mempunyai 3 anak ranting. Bisa dilihat ya, ini sebenarnya sama santiki atau sama jenis pohon yang lain. 1, 2, dan 3. Cabang pecah ranting, ranting pecah anak ranting. 1, 2, 3. Ya, anak ranting yang pertama dia mempunyai cucu ranting 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 cucu ranting. Nah ini yang akan kita pisah dulu, kita jelaskan dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan membersihkan daunnya. Ya, ini sudah oke. 1, kemudian yang ini masih terlalu ruwet, akan kita pilah. Pertumbuhan daun yang ada di ketiak, di persimpangan kita buang. Sebentar. Nah ini ya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini kita buang. Agar perpecahannya lebih jelas.
Ini kita buang. Nah, dari sini sebentar, sudah bisa dilihat. Nah, ini kan kelihatan jelas ya. Nah, dari ranting ini sudah mempunyai 1, 2, 3, 4 anak ranting, cucu ranting, sorry. Anak ranting ini sudah mempunyai kurang lebih 4 anak ranting. Nah, ini diperjelas dulu dengan cara tadi membersihkan daun-daun yang dekat ketiak. Ketiak itu persimpangan antara anak ranting dengan cucu ranting atau cucu ranting dengan cucu ranting, itu namanya persimpangan. Saya buang dulu. Nah, ini juga, ini ada 2, 1, 2 sudah cukup bersih ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3. Nah, yang ini saya buang. Yang di tengah ini saya buang. Nah, maka perpecahannya lebih jelas. Ini sangat perlu dilakukan di awal ya, memperjelas. Yang pertama adalah tujuannya konsentrasi tumbuh. Yang kedua tujuannya adalah memperbaiki jalur makanan ke akar. Jadi kalau perpecahan ini sudah jelas, maka pertumbuhan akar juga jelas. Bagaimana dia mensuplai sampai ke perpecahan ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Sebenarnya sama, Santiki juga sama, semua pohon sama caranya seperti ini untuk melakukan pemisahan. Tapi cara pengelosan tadi berbeda. Nah, Sinensis ataupun Sargenti ataupun jenis juniper lohansung pengelosannya bareng. Ngelos cabang ya ngelos ranting, ngelos anak ranting, kalau ada cucu ranting ya dilos sekalian. Nah, itulah bedanya. Tetapi pada saat pemecahan ini sama semua. Oke, saya lanjut dengan pengawatan di khusus daerah sini. Pengawatan biasa sama saja. Jadi kita harus melakukan secara berpasangan antara ujung kawat yang satu dengan ujung kawat yang lain, diharapkan saling ada kaitannya. Juniper jenis bonsai berkarakter ranting ataupun cabangnya sangat lentur. Paling lentur kalau saya ngomong. Jadi mustahil kita bisa mempunyai bonsai juniper terus lepas kawat, itu sebenarnya hampir mustahil kalau nggak pohonnya berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ya, saya sudah mencoba sampai dengan usia 10 tahun dalam training, tetap masih kita butuhkan kawat karena masih lentur percabangannya ataupun perantingannya. Dan pengawatan harus dilakukan. Artinya untuk menata, mengarahkan itu kita sangat butuh pengawatan ya, karena karakternya sangat lentur. Sampai detail, bahkan sampai cucu ranting pun kita kawat kalau juniper. Nah, ini sudah selesai dikawat ya. Jadi setelah ini semua dikawat ya. Kemudian saya mengarahkan karakter perantingan juniper bertumpuk, saudaraku. Bertumpuk artinya nah ini bertumpuk namanya. Nah, ada yang mengawali di atas, kemudian di tengah, kemudian ada yang di bawahnya. Jadi nanti hasilnya dari kumpulan daunnya jarang yang pipih, gitu jarang. Yang melebar gini semua sejajar jarang, mesti bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk. Ini ada 3, 1, 2, 3 tumpuk. Cuman ya dengan catatan tidak ditumpuk secara terlalu acak, bahkan terlalu teratur juga kurang bagus. Hasilnya nanti seperti ini kurang lebih. Jadi di bawahnya ada yang rata, kemudian ada tumpukan di atasnya. Nah, inilah karakter perantingan juniper. Sangat lentur, sangat gampang sekali diarahkan, dan hasilnya akan nanti sangat indah sekali dalam satu gerombolan ini. Cukup ya, cukup jelas ya bagaimana membuat tadi, kemudian bagaimana memperlakukannya, membuat perantingannya sampai pada penataannya. Nah, ini adalah penataan ataupun penanganan satu kelompok tajuk. Bagaimana
penanganan satu kelompok kekuatan tumbuh. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana penanganan satu kelompok dalam satu pohon. Oke, kita ikuti bersama, tetapi saya akan melakukan pengawatan pertajuk dulu. Nanti kita kembali setelah semua ini saya kawat.
sudah selesai dikawat semua. Jadi ini bisa diperhatikan ya, sangat detail. Nah, juniper mestinya dikawat seperti ini. Jadi sampai ke anak ranting minimal. Kalau ke cucu ranting mungkin terlalu sulit, terlalu detail. Mungkin cukup sampai ke anak ranting aja. Ya. Nah, selanjutnya adalah proses untuk melakukan pengarahan. Jadi kalau melihat tadi di awal bahwa pohon ini hanya terdiri dari 2 kumpulan daun, sekarang misi saya untuk membuat pecahan-pecahan dari masing-masing kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1 akan saya buat susunan mahkota utama, kemudian beserta pengikut-pengikutnya yang nanti akan saya pisah-pisah supaya lebih terlihat kesan pohonnya lebih muncul. Demikian juga yang kedua, nanti akan dibikin semi mahkota, kemudian lengkap dengan pecahan-pecahan cabang yang lainnya. Oke, yang perlu saya sharingkan itu, sambil diikuti ini bagaimana saya melakukan pengarahannya. Yang tadinya parabolanya terlalu tinggi, akan saya turunkan pada posisi mahkota. Kemudian cabang-cabangnya untuk supaya lebih memisah, di sini bisa saya turunkan dulu. Nah, supaya lebih jelas bahwa kumpulan mahkotanya adalah bagian ini. Nah, yang bawah ini adalah pengikut. Bisa dilihat ya strukturnya, leher berada di sini, kemudian yang lain adalah cabang di bawahnya. Nah, inilah sebenarnya kumpulan ataupun susunan mahkotanya. Ya, nanti akan dibantu dengan cabang ranting yang di bawahnya. Oke, saya bentuk atau saya arahkan dulu untuk mahkotanya. Jadi apa yang saya lakukan pada pembuatan video ini murni adalah sharing. Sharing artinya bagaimana saya berprofesi sebagai bonsai artis, membuat bonsai, itu yang saya sharingkan. Jadi kalau teman-teman setuju bahwa ini adalah channel edukasi, silahkan di subscribe dulu, kemudian di like, jangan lupa di share untuk supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti channel saya, agar channel ini dapat berkembang, terus saya dapat mengupdate ataupun membuat konten baru tentang bagaimana cara-cara membuat bonsai tropis tentunya. Nah, sekarang bisa dilihat susunan mahkota udah mulai terbentuk ya. Nah, ini pemisahannya, maksud saya kelompok mahkotanya udah jelas ya. Kalau ada yang masih kurang rapi seperti ini pada jenis juniper, kita tinggal potong ujungnya, ini dipegang kemudian dipotong, dicabut ya. Kalau dicabut pas mengenai ruasnya, jadi ini bisa didetail, mungkin satu saya contohkan. Misalkan ini, kalau saya potong, dia akan berada pada ruas yang tidak menentu, jadi nanti hasilnya akan kuning di sini. Tetapi kalau dicabut, dia akan persis pas di ruasnya, jadi tidak ada luka yang nantinya akan membuat kering. Jadi ini langsung nanti akan recover dia. Bisa juga muncul tunas lain di sini. Jadi dipegang caranya, kemudian ditarik seperti ini. Ini untuk merapikan. Masih kurang rapi, akan saya rapikan dengan cara seperti ini.
Oke, saya lanjut dengan proses selanjutnya, yaitu membuat perantingan yang dari mahkota ke bawah. Ya, bisa diperhatikan ya, mahkota udah sekarang turun dia. Artinya parabolanya udah agak datar, tidak seperti tadi meruncing ataupun terlalu tinggi parabolanya. Dia datar. Karena memang saya menginginkan pohon ini mempunyai ekspresi yang sedikit mempunyai arah tumbuh atau kekuatan tumbuh ke arah sebelah sana. Jadi mahkota akan saya dominankan untuk sedikit mengarah ke sebelah sana. Ini ada bagian yang menurut saya over, terlalu banyak. Jadi ini ranting ini supaya saya bisa memberi ruang untuk pohon ataupun cabang yang di sebelahnya. Jadi ini harus saya buang. Di sini jadi ada ruang untuk nanti bisa tidak terlalu banyak bergerombol ataupun memberi kesan memang antara kelompok ini dan kelompok ini terpisah. Nah, dengan demikian saya bisa menarik kelompok ini menuju ke arah yang sebelah kiri. Jadi sekarang bisa dilihat kecenderungan arah tumbuh sudah hampir tercipta dengan posisi depan di sebelah sini. Sebenarnya detailnya sama antara membuat pohon kecil dengan pohon besar, detailnya sama. Ya, pohon kecil pun akan mengeluarkan karakter yang sama dengan kualitas yang sama dengan pohon besar. Apabila kita memang mempunyai orientasi ataupun pola pikir dalam membuatnya itu sama, ya. Jadi sama, intinya cuman ini kecil itu besar gitu aja. Jadi kecil pun tidak bisa diremehkan sebagai ini bonsai kecil biasa saja, sederhana saja, tidak bisa. Harus dibuat sedetail mungkin, bahkan lebih detail dia, lebih terasa gregetnya, lebih terasa auranya. Jadi kecil tapi bisa menampilkan sebuah ekspresi pohon. Itulah yang kita cari dalam membuat bonsai kecil. Ini saya mencapai pada bagian yang paling krusial, yang saya anggap paling krusial, yaitu membuat pisahan antara pohon yang ini dengan pohon yang ini. Pisahan dalam arti memang nanti kesannya memang akan terasa terpisah, kemudian agar masing-masing kelompok besar ini bisa mendapat suplai matahari yang baik, tidak tertutup. Nah, makanya di sini tadi banyak pengurangan udah saya lakukan seperti tadi terlihat. Nah, sekarang saya akan memisahkan antara ini, ya, pohon yang dengan pohon yang ini. Oke, kita ikuti bersama. Nah, ini bisa dilihat sekarang dia udah terpisah, mungkin dari atas. Nah, yang sebelah sini udah kurang lebih mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ini ada perlu pengawasan sedikit nanti. Selanjutnya saya tinggal merapikan aja seperti tadi, yaitu merapikan dengan cara tarik ujungnya atau dicabut ujungnya seperti ini.
Oke, lanjut yang ranting di bawahnya. Sudah selesai. Jadi ini yang saya pilih menjadi tampak depannya, kurang lebih di sini. Nah, agar liukan yang ini terlihat sedikit, kemudian yang ini terlihat jelas. Ya, jadi dengan demikian pemisahan dua pohon ini, pemisahan dua kelompok ini memang jelas. Ya, sekali lagi seperti tadi saya utarakan bahwa bonsai kecil pun tidak menutup kemungkinan untuk dibuat menjadi bonsai yang indah, yang punya karakter, yang tidak akan kalah dengan pohon-pohon yang bonsai-bonsai yang besar juga. Nah, inilah yang saya maksud dengan bonsai bagus. Jadi ketika kita bisa mengeksplor segala potensinya, disitulah sebuah karya bonsai dikatakan indah dan bagus. Ya, selanjutnya adalah proses untuk mengganti pot. Ini adalah potnya. Saya udah kasih pasir malang kasar dan akadama kasar untuk drainase supaya tidak gampang macet pada lubang potnya. Ya, seperti biasa kita berikan furadan agar media tetap terjaga kebersihannya, bebas dari serangga ataupun cacing atau hewan lain yang mengganggu. Kemudian di sini ada dekastar, cadangan makanan. Terus saya tambahkan akadama ukuran yang halus. Oke, jadi sinensis adalah jenis pohon yang menghendaki adanya atau menghendaki media yang gampang menyerap air. Sebenarnya akadama adalah media yang sangat sempurna buat sinensis, karena akadama adalah terbuat dari tanah liat yang dibentuk butiran. Kalau teman-teman belum tahu, ini adalah media yang didapat asli dari Jepang. Jadi tanah liat mempunyai sifat menyerap air, kemudian butiran mempunyai sifat porus. Jadi akadama adalah media yang sempurna untuk jenis juniper. Maka kita menggunakan akadama. Kalau misal tidak ada akadama, boleh menggunakan tanah gunung atau tanah liat yang dicampur dengan pasir malang.
Ya, pohon udah terikat. Selanjutnya saya tinggal menambahkan media. Ya, sudah selesai teman-teman. Inilah hasilnya. Jadi di sini saya mempresentasikan sebuah kehidupan pohon yang lengkap dengan kondisi drama alamnya. Kerusakan berada di sebelah kiri, kemudian pertumbuhan mengalir ke arah sebaliknya. Kemudian saya sengaja memilih pot yang tipis untuk membuat sebuah panorama. Disinilah view sedang terjadi. Artinya, view sedang terjadi ya. Bukan view dekat atau view jauh, tetapi ini view sedang. Sebuah panorama kehidupan pohon yang memang tidak hidup di perbukitan. Kemungkinan hidup di perbukitan tetapi di daerah yang datar. Ya, nanti kemungkinan pada saat presentasi kita akan menambahkan aksen-aksen batuan untuk menyimpulkan sebuah kondisi yang tidak terlalu subur, yang gersang juga. Oke, jadi ini yang saya maksud dengan membuat bonsai kecil, ya, tetap pada jalurnya, tetap pada kondisi yang sama, perlakuan yang sama dengan membuat bonsai besar. Jadi tidak akan kalah kondisinya ataupun keindahannya dengan bonsai besar. Ya, saya pikir cukup untuk konten kita kali ini. Semoga saya tetap dapat update pohon ini sehingga nanti kita tahu bagaimana kondisinya setelah penanganan pertama ini, sampai semoga bisa sampai pada kondisi pohon ini benar-benar matang untuk dipresentasikan dalam sebuah pameran. Oke, terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop.